Pagi ini kita berangkat ke Garut, tepatnya ke Gunung Papandayan. Kita berkumpul di Majalengka di toko outdoor Sangga Buana, yang mana merupakan Sangga Buana Outdoor ini salah satu toko outdoor terlengkap dan terpercaya di Majalengka. Gue ngomong gini karena Sangga Buana jadi sponsor. Oke, akhirnya setelah beberapa teman terkumpul, kita langsung berangkat menuju Talaga. Karena di sana ada beberapa orang yang menunggu untuk dijemput ya. Sekalian kita juga belanja untuk perlengkapan dan logistik makanan-makanan ringan lah, makanan-makanan buat kita sendiri yang belum kebeli gitu, biar nggak repot nanti pas di sana. Soalnya kan biasanya kalau di tempat wisata makanan itu kayak makanan ringan tuh agak mahal. Jadi mending belanja di sini. Oke, mari kita kembali berangkat setelah belanja makanan di Alfamart. Dan di sini ada bos kita, bos Osi baru datang. Sat bang, sat bos. Hai, Crazy Rich Kijing nih guys. Senggol dong. Nah, dan setelah semua berkumpul, akhirnya perjalanan dimulai kembali. FYI, Gunung Papandayan merupakan salah satu pegunungan yang ada di daerah Garut, Jawa Barat. Memiliki ketinggian 2665 mdpl. Dan untuk jaraknya dari Majalengka ke Garut itu sekitar 100 km lah, atau kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan. Nggak terlalu jauh juga sih, masih di Jawa Barat ini kan ya. Tadi kita tuh berangkat pukul 8 kalau nggak salah ya. Perjalanan kali ini terbilang santai sih, karena memang trekking dari tempat parkir ke lokasi camping itu nggak jauh. Cuman 2-3 jam lah, nggak kayak Ciremai yang sampai 8 jam. Jadi kita santai aja dalam perjalanan ini juga. Bang, udah sampai mana kita? Garut. Tapi belum sampai Papandayannya ya? Belum, lagi ambil dulu logistik. Oke. Dan kita sempat berhenti dulu sih sebelum sampai ke lokasi Papandayan ya, ke lokasi pegunungan Papandayan, untuk mengisi perut karena kita belum sarapan ya. Takutnya nanti tepar kita pas di perjalanan trekking. Nah, akhirnya kita berangkat kembali setelah perut kenyang. Oh iya, untuk biayanya sendiri gua share cost ya di sini. 300.000 itu per orang udah include sama mobil dan lain sebagainya. Tapi untuk tiket pendakian sendiri itu sekitar 65.000, udah tiket masuk wisata sama tiket camping juga sih kata temen gua gitu. Barangkali kalian yang ada mau kesini gitu kan, ada rencana buat kesini.
Dan akhirnya kami sampai di lokasi Gunung Papandayan. Kita tiba di tempat parkirnya dan kita beristirahat sejenak untuk kemudian kita packing ulang barang bawaan serta mengurus administrasinya di sini. Dulu sih gue waktu kesini ya 2015 itu lokasinya belum kayak gini. Ini sekarang parkiran luas banget, sumpah bersih lagi. Kayak udah standar internasional mungkin ya. Udah di aspal. Kalau dulu tuh masih jalan kecil dan masih pabaliut kalau bahasa Sunda mah. Terus juga ada itu apa namanya pemandian air panas juga cottage-nya nih. Asli nih, lain kali gue bakal kesini staycation lah sama keluarga dong. Kalau sama pasangan kan belum halal. Oke ya, kita sudah sampai di pos pendakian Gunung Papandayan. Sekarang jam 4:30. Sekarang kita mau mulai melakukan pendakian ke Pondok Saladah, tepatnya tempat campsite-nya. Semoga tidak hujan, semoga lancar-lancar. Terus lah itu, Pak. Dan setelah semua selesai, akhirnya perjalanan pun dimulai. Dari pintu masuk kita akan disuguhkan oleh trek beraspal yang nggak terlalu jauh sih. Dan setelahnya kita akan bertemu dengan trek bebatuan yang tepat berada di pinggir kawah Gunung Papandayan. Kawah Gunung Papandayan sendiri ini luas banget, ada sekitar 10 hektar mameureun ini teh ya. Terus kawahnya itu kadang ngeluarin asap-asap belerang gitu, bau-bau belerang. Jadi kalau kalian kesini dan mencium aroma-aroma yang begitu menggiurkan, kalian jangan kaget. Nah, dan di sekitar sini juga ada apa namanya itu gazebo buat istirahat, juga ada toilet barangkali ada yang kebelet. Dan buat kalian yang malas untuk melakukan pendakian jalan kaki nih, disediakan juga ojek loh di sini. Kalian bisa bayar dengan biaya berapa gitu ya. Nanti kalian akan diantar sampai ke Pondok Saladah, tempat camping. Tapi kalau menurut gue sih kayak nggak ada seninya juga ya gitu ya. Langsung dari awal naik ojek tuh kayak aduh terlalu ringan. Dan setelah kawah selesai, kita bertemu dengan warung. Yang warung ini biasanya sih buka sampai sore ya. Dan kita kesini tuh sekitaran maghrib, sebelum maghrib lah ya. Dan di sini ada shelter. Nah, di sini juga kita akan dihadapkan dengan dua pilihan jalur. Jalur pertama, kita itu menanjak menuju hutan mati, kemudian ke Pondok Saladah. Ini pendek sih, tapi menanjak. Yang kedua itu kita akan langsung ke Pondok Saladah, tapi treknya cukup jauh, tapi landai. Dan setelah berdiskusi, kita memilih untuk menggunakan jalur pertama, yaitu menanjak menuju hutan mati, kemudian Pondok Saladah. Singkat cerita, kita telah sampai di Pondok Saladah setelah melewati hutan mati yang cukup menyeramkan kalau malam ya. Kita mendirikan tenda, kemudian teman-teman yang bersiap untuk masak, gue liatin dan gue videoin. Udah, tugas gue cuma itu. Karena kalau gue masak pasti makanannya gak enak. Sedang apa? Masak apa?
Panon. Gemoy. Koki kita nih di gunung. Udah. Master Chef Bobon Santoso lewat. Dodol tah. Matahari muncul perlahan, cahayanya menyelinap dari sela-sela pepohonan. Pondok Salada pagi itu begitu indah dan menenangkan. Waduh, puitis banget gua kayak Pirsa Besari anjay. Dulu tuh gua sempet ke Tegal Alun ya kalau di sini di Pondok Salada. Tapi katanya sih sekarang udah gak boleh. Gak tahu mungkin karena masih wilayah konservasi ya masuk ke Tegal Alun atau apa, gua kurang tahu juga. Yang jelas gue emang pagi ini sih sama yang lain rencananya cuma mau foto-foto di sini, jalan-jalan keliling Pondok Salada, ngobrol-ngobrol, ngopi dan malas-malasan. Sebelum akhirnya kita bakal pulang lagi ya. Masing-masing upload foto. Oke, terima kasih San. Ih cantik banget. Dan sekarang giliran makan siang, lebih tepatnya ngawadang sih jam sekieu mah. Yep. Ya, sebelum kita pulang, kita ngabisin dulu logistik biar nggak berat. Oke. Akhirnya setelah ngecamp semalam perjalanan kita ke Papandayan telah selesai. Sekarang jam 12 kurang 4 menit menuju waktunya untuk go home, pulang ke rumah. Semoga tidak hujan dan lancar sampai base camp, sampai rumah. Yuk, go! Gue selalu takjub sih sama Gunung Papandayan. Meski kata orang pergi ke sini mah bukan mendaki tapi jalan-jalan. Ya gue sih bodo amat ya. Soalnya di sini bikin betah. Hutan mati yang selalu mempesona, Pondok Salada yang menenangkan. Papandayan emang selalu bikin nyaman. Dari perjalanan kali ini gue tahu bahwa pendakian itu bukan hanya tentang ketinggian,
dan seberapa susah trek yang kita jalani. Tapi tentang seberapa bisa kita menikmati perjalanan tanpa tergesa dan tanpa perasaan ingin menaklukkan. Terima kasih Papandayan. Terima kasih untuk semuanya dan sampai bertemu di video gue selanjutnya.